Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, mahasiswa PGMI IAIN Samarinda semester 3 ya. Ini mahasiswa PGMI 1. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan. Hari ini adalah pertemuan keempat dan materi kita ya, berkaitan dengan esensi kurikulum IPS. Nah, sebelum masuk ke esensi kurikulum IPS tersebut, Bapak ingin memperkuat lagi pemahaman kita tentang kurikulum. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah jelaskan apa itu kurikulum, ya, kemudian kenapa kok kurikulum itu berkembang, ya. Dan ternyata kurikulum itu selalu berubah-ubah. Dan itu di video yang sebelumnya sudah Bapak jelaskan alasannya. Nah, untuk hari ini berbicara kurikulum yang terakhir ya, untuk memperkuat berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, ya bisa menyimak terlebih dahulu bagannya. Ya. Oke, bisa diamati terlebih dahulu. Ini adalah bagan pengembangan kurikulum. Jadi ini bacanya dari bawah ya anak-anak. Mulai dari philosophical assumption ya. Nah, itu dari bawah. Bisa disimak di situ, dia bacanya dari bawah, kemudian ke atas dan ke atas. Oke, di situ paling bawah ya ada kata filosofi. Nah, jadi dalam pengembangan kurikulum itu tidak terlepas dari yang namanya sebuah filosofi. Apa itu filosofi? Filosofi itu adalah bersikap bijaksana. Filosofi berasal dari kata sophia. Sophia ini berasal dari bahasa Yunani, di mana artinya adalah kebijaksanaan atau sikap bijaksana. Nah, jadi berawal dari situlah, ya, pendidikan itu, kurikulum itu kenapa kok berubah-ubah? Yang jelas, kurikulum itu berubah karena dilandasi oleh filosofi tadi, di mana filosofi itu adalah sebuah bersikap bijaksana. Nah, gimana cara bersikap bijaksana terhadap perkembangan yang ada? Nah, ya, karakteristik siswa berubah, teknologi berkembang, ya, karakter dari guru juga berkembang, tuntutan zaman pun juga bertambah. Otomatis, kalau kita masih menggunakan cara-cara yang lama akan ketinggalan. Nah, makanya gimana cara sikap yang berbijaksana itu, cara bijaksana terhadap kondisi yang seperti ini supaya pendidikan bisa berkembang seperti apa. Nah, cara seperti itu tadi dikatakan berfilosofi. Tidak hanya dalam pendidikan, untuk hal-hal yang lain kita juga perlu berfilosofi. Ya, terutama mahasiswa ya, yang dia itu perlu banyak pengalaman. Perlu banyak pengalaman dan juga menemui hal-hal yang baru, menemui fenomena baru di dalam dirinya. Nah, gimana cara sikap bijaksana yang tepat terhadap fenomena itu? Nah, cara bijaksana itulah yang dikatakan dengan berfilosofi, berpikir. Ketika ada kejadian seperti ini, fenomena sosial, ya, fenomena politik, yang sekarang ini ya sedang kita hadapi ya, berkaitan dengan pandemi. Gimana cara bijaksananya dalam bersikap itu seperti apa? Nah, salah satu contoh untuk bijaksana mensikapi pandemi ya sekarang ini ya, belajar menggunakan metode daring ini ya, secara online ini. Nah, supaya apa? Untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 tadi. Jadi bijaksananya memang harus seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya yang dikatakan dengan berfilosofi. Nah, berfilosofi ini kemudian ada beberapa hal yang dia itu pertimbangkan. Jadi filosofi atau bersikap bijaksana tadi tidak asal-asalan, tetapi ada pertimbangannya. Dalam hal kurikulum, yang pertama yang diperhatikan adalah epistemologi. Nah, epistemologi ini adalah mencari sebuah kebenaran, ya, mencari sebuah hakikat, sebuah kebenaran. Nah, jadi ada sebuah pengetahuan, ada sebuah informasi baru. Itu memang harus digali dulu secara epistemologinya atau secara hakikatnya itu benar apa enggak, itu benar apa salah, itu fakta atau bukan itu. Nah, itu hanya sekedar konspirasi atau memang nyata. Nah, jadi itu
berepistemologi seperti itu. Jadi berdasarkan dengan nature dan knowledge ya. Jadi kondisi yang nyata di situ. Berikutnya adalah memperhatikan society atau culture. Nah, di situ ya. Jadi memperhatikan kondisi yang ada di masyarakat juga. Nah, jadi berkaitan dengan penemuan sebuah kebijakan dalam pendidikan itu, ya, itu memperhatikan kondisi yang ada di masyarakat. Jadi tidak serta-merta kurikulum itu dipaksakan, tetapi dia itu harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Berikutnya memperhatikan individu juga. Ya, individu di sini ya peserta didiknya, ya gurunya, ya itu dipertimbangkan juga kemampuannya. Berikutnya adalah learning theory. Nah, ini teori-teori pendidikan. Jadi teori pendidikan di sini juga diperhatikan ketika mengembangkan kurikulum. Kalau kemarin untuk kurikulum 2013 teori yang digunakan adalah teori belajarnya siapa kemarin itu? Piaget ya. Nah, teorinya Piaget itu yang melandasi kurikulum 2013. Nah, barulah setelah landasan ini ya, setelah pemikiran awal ini ditemukan, dan ini semua adalah pekerjaan dari foundation. Foundation di sini adalah Kementerian Pendidikan. Jadi berfilosofi, epistemologi, society, the individual, dan learning theory ini yang menemukan adalah para ahli. Di sini adalah Kementerian Pendidikan yang bekerja sama dengan ahli pendidikan, bisa dengan kampus, ya. Nah, jadi ini bukan tugas kita, bukan tugas kita untuk berfilosofi ini. Nah, dari semua itu diturunkan lagi menjadi sebuah aims, goal atau objektif. Di sini maksudnya tujuan, ya. Diarahkan setelah ketemu itu sikapnya seperti apa, menyikapi perkembangan zaman, pendidikan harusnya seperti apa. Barulah di sini tujuan pembelajaran itu apa? Tujuan pendidikan, ya. Tujuan pendidikan diarahkan kemana? Kalau kemarin kita bahas IPS itu kan ada tujuannya, ya. Ada tujuan mata pelajaran, tujuan sekolah, ada tujuan mata pelajaran. Berikutnya konten. Konten ini berkaitan dengan isi. Isinya apa aja yang akan dipelajari. Ya, tersusun juga materi IPS kelas 1 apa, 2 apa sampai kelas 6. Berikutnya adalah learning activity. Learning activity ini maksudnya adalah kegiatan pembelajarannya. Ya. Jadi itu bagian juga dari kurikulum. Oke, kegiatan pembelajarannya seperti apa untuk materi ini. Makanya untuk sekarang ini di K13 ini selain ada buku panduan juga ada RPP yang panduan yang bisa digunakan. Nah, itu RPP itu yang mengarahkan kita kepada learning activity tadi. Nah, gimana cara belajarnya? Yang terakhir adalah evaluation. Jadi evaluation di sini dia itu gimana cara mengukur keberhasilan. Ya, dia dikatakan berhasil dalam pembelajaran itu ketika dilihat dari evaluasi. Gitu ya. Nah, ini di kamera kelihatan ada yang ngantuk-ngantuk juga ini jam-jam siang nih ya. Indah Lestari ya. Gimana? Masih on ya? Sepertinya matanya ngantuk-ngantuk ya. Lagi nyatet Pak, makanya lihat ke bawah. Oh iya ya. Masya Allah ya. Siti Azizah aman-aman aja? Ya, aman ya. Oke, jadi ini adalah alur ya. Kenapa kok kurikulum bisa berkembang? Bapak lanjutkan lagi. Selanjutnya ini adalah prinsip. Prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ya, berorientasi pada tujuan, berorientasi pada kompetensi jelas ya. Tujuan ini dari mana dapatnya? Ya dari bersikap filosofi tadi. Tujuan pendidikan mau diarahkan kemana? Nah itu. Kemudian prinsipnya adalah kontinuitas, berkelanjutan. Jadi kurikulum itu tidak serta-merta hanya fokus untuk sekarang. Kalau bapaknya bapaknya terkeluar. Woi,
Oh, itu ada bapaknya, Bang. Cambuk kau. Gue ini ya. Tolonglah. Taruh aja dulu situ. Apa kok udah aku mute anjir. Bapaknya. Anu itu rekaman Mulutmu coy. dijaga. Aja ya. Kok tiba-tiba mati ya? Farid, mulutmu dijaga, Farid. Jaringannya Pak. Jaringannya ya? Oh iya. Bentar. Iya. Bentar. Saya cek dulu rekamannya ya. Khawatirnya rekamannya apa? Oh masih recording, aman aja. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya share dulu screen-nya. Ya tadi sampai prinsip ya. Halo, cek suara saya bisa terdengar? Bisa Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Bisa, Pak. Oke, jadi kita lanjutkan lagi berkaitan dengan prinsip pengembangan kurikulum. Yang kedua tadi adalah prinsip kontinuitas ya. Nah, jadi memikirkan pendidikan ini tidak hanya sebatas 5 tahun, 10 tahun ya, lebih daripada itu. Ya, lebih daripada itu. Bisa puluhan tahun ya. Jadi sangat disayangkan ya kalau kita beranggapan bahwasanya kurikulum itu berubah karena ganti periode pemerintahan. Tidak seperti itu ya. Tetapi itu berkelanjutan ya, berkelanjutan meskipun menterinya ganti, itu konsep pendidikannya atau asumsi pendidikannya tidak hilang di situ. Pasti akan melanjutkan karena di sini ada prinsip kontinuitas berkelanjutan. Berikutnya adalah prinsip fleksibilitas. Nah, jadi fleksibilitas di sini adalah tidak mengikat ya, tidak mengikat. Tetapi di situ fleksibel itu kan ini ya, cocok aja untuk segala bentuk gitu ya. Maksudnya untuk segala kondisi, untuk segala perubahan itu dia bisa menyesuaikan. Jadi tidak kaku. Berikutnya dia itu integritas. Prinsip integritas ini maksudnya dia itu mengarah kepada sebuah kemajuan ya, mengarah kepada sebuah kemajuan. Jadi berintegrasi, saling bergabung kemudian menjadi satu untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, jadi kurikulum ini juga tidak sendiri-sendiri gitu ya, tapi dia itu saling berintegritas ya, saling berintegritas. Oke, setelah tujuan itu adalah ini ya, kurikulum secara mikro. Nah, kalau tadi itu secara makro, sekarang adalah secara mikro. Jadi kurikulum secara mikro ini yang bagi guru ya, yang perlu guru lakukan. Kalau tadi itu tugasnya Menteri Pendidikan ya, Kementerian Pendidikan, kalau sekarang tugasnya guru. Nah, simpelnya ini ya, jadi yang dikatakan kita paham kurikulum itu manakala kita sudah menguasai silabus ya. Nah, berikutnya bisa menyusun prota dan promes, program tahunan dan program semester ya, jadi mengatur materi mana yang perlu disampaikan dulu dalam 1 tahun itu. Berikutnya program semesternya apa. Berikutnya rencana pembelajaran, ini adalah RPP ya. Jadi di dalam kurikulum ini isinya ya RPP ini, rencana pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, ini diisi apa? Jadi tidak hanya sebatas rencana, tetapi ketika proses itu pun juga bagian dari kurikulum. Terakhirnya adalah evaluasi pembelajaran, ini adalah penilaian, ujian-ujian. Nah, itu adalah kurikulum secara mikro yang perlu guru paham. Lanjut lagi. Nah, ini baru ke materi intinya ya.
Ini adalah esensi dari kurikulum IPS MISD. Langsung saja, apa isinya? Nah, jadi esensi kurikulum IPS itu ternyata ada 4. Yang pertama, isinya adalah sebuah peristiwa-peristiwa. Ya, jadi kalau kita membaca buku IPS, ya itu isinya ya 4 ini sebenarnya. Dikelompokkan menjadi 4 ini. Yang pertama isinya adalah peristiwa. Kemudian ada fakta. Kemudian ada konsep, kemudian ada generalisasi. Jadi ada 4 ini isinya dalam materi IPS. Apa sebenarnya peristiwa itu? Kita bahas. Nah, peristiwa. Peristiwa adalah semua kejadian di geosfer yang menyangkut kehidupan makhluk hidup. Nah, peristiwa atau kejadian yang ada di geosfer. Geosfer itu apa sih? Meliputi mulai yang dari atas ya. Geosfer itu ada atmosfer. Berikutnya di situ ada litosfer, ada biosfer, ada hidrosfer ya. Nah, di situ itu adalah bagian-bagian dari geosfer. Ya, ada 5 bagian-bagian. Yang terakhir adalah antroposfer ya. Antroposfer belum saya sebutkan tadi. Jadi ada 5 itu dari paling atas adalah atmosfer, kemudian litosfer, biosfer, antroposfer, dan biosfer. Litosfer yang terakhir tanah. Nah, jadi semua kejadian itu merupakan bagian dari materi IPS. Contohnya kalau kalian baca buku biasanya diceritakan terlebih dahulu sebuah fenomena banjir. Nah, itu sebuah peristiwa. Kemudian ada tanah longsor. Nah, itu cerita-cerita semacam itu bagian dari materi IPS. Berikutnya fakta. Fakta adalah peristiwa yang telah diuji kebenarannya atau diyakini kebenarannya secara umum. Nah, jadi di dalam materi IPS itu banyak juga disajikan fakta-fakta. Nah, contoh fakta-fakta itu kalau malam hari cuacanya menjadi dingin. Nah, gitu ya. Contohnya itu. Kemudian fakta ya. Kalau hujan itu semakin lebat ya, maka bisa menyebabkan banjir. Nah, itu sebuah fakta-fakta. Contohnya gunung tertinggi di dunia itu adalah gunung apa tertinggi di dunia? Mount Everest ya. Mount Everest ya. Nah, sungai terlebar di Indonesia adalah sungai Mahakam kah Kapuas? Kapuas. Kapuas ya. Kalau terlebar ya, antara Mahakam sama Kapuas ya, jelas di Kalimantan gitu. Nah, itu sebuah fakta. Itu fakta, sudah teruji kebenarannya. Jadi materi-materi IPS itu kadang isinya berupa fakta. Berikutnya setelah peristiwa, fakta, kemudian adalah konsep. Proses mengkategorikan, mengklasifikasikan, memberi nama pada sekelompok objek. Nah, jadi ini kita mengklasifikasikan, itu adalah contoh dari sebuah konsep. Mengkategorikan. Manakala itu adalah sebuah konsep yang konkret. Contoh konsep itu adalah pengertian dari banjir itu apa. Kemudian pengertian dari mobilitas sosial itu apa. Pengertian dari sosialisasi itu apa. Interaksi sosial itu apa. Itu bagian dari konsep. Jadi konsep itu gampangnya adalah pengertian-pengertian. Kalau konsep itu konkret biasanya bagusnya langsung ditunjukkan gambarnya. Contohnya peristiwa banjir ya. Sekarang ini ada satu lagi yang masuk ini. Silvi ini ya. Nah, sudah. Maaf Pak, itu selfie yang grey ini Pak mau pindah ke laptop Pak. HP-nya sudah baterainya lowbat. Oh iya, sudah saya konfirm sudah. Ya Pak, makasih. Oke, jadi apa tadi konsep ya? Nah,
jadi misalnya banjir ini harus dikasih gambar. Kemudian konsep sungai. Nah, sungai ini juga perlu dikasih gambar. Kalau kita jelaskan menggunakan kata-kata akan susah. Paret itu kalau difoto bisa kelihatan besar, sebenarnya bukan sungai. Ya. Makanya perlu di situ dijelaskan dengan gambar. Oke, ini berkaitan dengan konsep. Setelah konsep, berikutnya adalah generalisasi. Hubungan antar konsep yang berisi pernyataan umum dan tidak terikat pada situasi khusus. Oke, jadi generalisasi ini adalah gabungan dari konsep, menghubungkan antar konsep. Ya, jadi gampangnya bisa lihat ini ya, bisa dilihat slide. Nah ini, ya ilustrasi pembentukan generalisasi. Jadi dari fakta-fakta itu ditarik sebuah konsep, dari konsep ini dihubungkan menjadi sebuah generalisasi. Contohnya konsep tentang banjir dihubungkan dengan curah hujan. Nah, jadi generalisasinya ketika hujan itu lebat dapat mengakibatkan banjir. Kan hujan itu kan sebuah konsep. Ya, anak perlu dijelaskan apa sih hujan itu, ya. Nah, berikutnya banjir itu apa? Jadi masing-masing dia punya pengertian. Manakala itu digabungkan itu menjadi sebuah generalisasi. Itu, ya, banjir dengan hujan. Contohnya lagi kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Itu perlu dijelaskan hutan itu seperti apa. Apakah semua hutan bisa kebakar? Kan enggak, ya, dijelaskan. Jenis-jenis hutan dijelaskan, pengertian hutan itu dijelaskan, gambar-gambar hutan dijelaskan. Berikutnya dihubungkan dengan cuaca yang panas. Ya, cuaca yang panas. Cuaca panas itu dijelaskan seperti apa. Ketika itu digabungkan menjadilah sebuah generalisasi. Ya, kira-kira kalau nanti ada tugas membuat ini bisa nggak ya kira-kira? Memberikan contoh fakta, contoh konsep, contoh generalisasi berdasarkan kelasnya masing-masing. Iya kira-kira. Oke, jadi materi kita untuk hari ini cukup ini ya. Jadi sudah membahas kurikulum, kemudian juga sudah membahas esensi materi IPS. Ya. Berikutnya kalau ada tanya jawab silakan ditanyakan. Untuk tugas ngeresum tadi Pak, itu terakhir kapan Pak? Untuk tugas resum waktu pengerjaannya sekarang ya 3 hari lah ya, maksimal 3 hari lah. Kumpul di classroom Pak? Bukan di classroom, di link yang saya bagikan itu. Oh iya. Kan ada di YouTube itu kan ada linknya, Google Form itu bisa dikumpulkan di situ. Ya Pak, diketik atau ditulis tangan Pak? Tulis tangan seperti yang kemarin ya, ditulis tangan. Oh, siap Pak. 1 halaman ya, 1 halaman kertas folio. Siap Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.